pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dan itu menjadi salah satu tugas utama di Lembaga Ketahanan Nasional, yaitu bagaimana pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini dirasakan sangat penting, apalagi setelah adanya pengaruh-pengaruh dari luar, kemudian kemajuan teknologi. Dan untuk itu pada hari ini saya sudah bersama dengan pejabat utama di Lemhanas, yaitu dari Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan, ada Pak Laksamana Muda Pak Edi Sucipto. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Aduh. Pak, sebelum Lemhanas kan Bapak di Gubernur AA Pak ya, betul Pak ya? Betul sekali. Aduh Pak, perjalanan karir di TNI itu sudah cukup panjang. Kemudian masuk ke Lemhanas, kemudian Bapak mengomandoi ini di Deputi Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Pak ya. Kalau kita bicara Pak ya, nilai-nilai kebangsaan artinya kan kalau nilai-nilai kebangsaan itu nilai-nilai luhur yang harus ada kepada kita setiap anak bangsa. Ya. Tapi apakah memang hari ini Pak, nilai-nilai kebangsaan itu dirasakan memang memudar atau memang seperti apa Pak, sehingga ada program pemantapan nilai-nilai kebangsaan itu Pak untuk karakter bangsa kita? Oke. Kalau dibilang memudar tidak, tapi lebih kepada kita berpacu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Globalisasi ini merupakan satu keniscayaan, khususnya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi terkait dengan informasi dan komunikasi. Yang mana kalau kita tahu masalah publikasi media sosial begitu luar biasa. Bahkan kalau kita lihat catatannya, jumlah pengguna handphone itu jumlahnya lebih besar daripada jumlah penduduk Indonesia. Yeah. Dan bahkan pengguna internet itu 50% di atas Indonesia. Mengapa menjadi penting? Saya yakin bukan pudar. Mengapa menjadi penting? Hal yang paling mendasar, Indonesia ini merupakan negara yang menurut saya sangat hebat. Hebatnya itu yang pertama, kita berangkat dari secara geografis, Indonesia yang berada di antara dua benua dua samudra, artinya ada di persilangan. Dan yang menarik lagi, setelah kita meratifikasi United Nations Convention Law of the Sea, hukum laut internasional, maka kita menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, dan pulaunya banyak, berdampak keragamannya menjadi luar biasa. Nah, keragaman luar biasa ini artinya keragaman ini kalau tidak kita manage dengan baik, maka bisa menjadi satu kerawanan. Dan ini kan nilai-nilai yang ada di keragaman bangsa Indonesia ini. Nah, inilah yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, sehingga toleransi menjadi hal yang utama untuk bisa menghormati perbedaan tersebut. Tadi kalau tidak termanage akan rawan Pak ya? Betul. Kerawanan itu ada di mana Pak titik krusialnya jika tidak termanage dengan baik tadi itu? Ya, namanya juga perbedaan. Kalau kita lihat kebetulan eksistensi Indonesia secara geografis tadi sudah saya sampaikan, itu juga berdampak Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Lihat pelajaran dari berbagai kejadian di dunia, tidak sedikit negara yang menjadi sasaran untuk sumber kekayaan alamnya diambil, itu selalu diawali dari perseteruan perang saudara, perseteruan antara kelompok. Di dalam artinya? Di dalam. Nah, selalu diawali dengan begitu. Nah, untuk itu kita juga punya pengalaman yang panjang terkait dengan kita pernah dijajah sama Belanda 350 tahun, dan Belanda memainkan politik yang terkenal yaitu divide et impera. Nah, kalau terkait dengan divide et impera, keragaman ini menjadi kerawanan, dan kita punya sejarah. Harusnya sejarah ini tidak boleh terjadi lagi. Seperti kita lihat bagaimana Islam sama Kristen bisa berantem di Poso, di Ambon. Kita lihat juga bagaimana antara suku Dayak sama suku Madura bisa berantem di mana itu Kalimantan. Nah, yang gini-gini kan nggak boleh terjadi. Ini kerawanan kalau tidak kita manage dengan baik, maka menjadi satu hal yang bisa membahayakan. Kan begitu panjang Pak sejarah kita tadi. Betul. Ya. Banyak kejadian yang mungkin kita tidak pernah harapkan itu akan terjadi lagi seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, kemudian masuk ke dalam nilai-nilai kebangsaan Pak, di era tadi Bapak sampaikan di awal tadi, ada kemajuan teknologi, kemudian keterbukaan informasi yang begitu luas. Anak-anak zaman sekarang, kemudian jangankan anak-anak mudanya deh, yang kita lihat di era sekarang mungkin ada hubungannya dengan peraturan di kita Pak, di negeri ini, yang akhirnya memang ini dirasakan penting masuk di dalam programnya Lemhanas, termasuk juga di program lembaga kelembagaan lainnya gitu Pak. Jadi artinya seberapa intens harus diberikan dan harus ada pemantapan nilai-nilai kebangsaan ini bagi setiap elemen bangsa Pak? Pendapat saya yakin dengan organisasi ini juga ada kedeputian pemantapan nilai kebangsaan.
sesuatu yang harus menurut saya. Itu tadi, karena merupakan keragaman ini kalau tidak kita rawat, tidak kita manage dengan baik, divide tempera yang dulu itu bisa lahir lagi. Artinya harus terus Betul, ya Pak ya? harus. Tidak ada batasan, udah nanti 10 tahun kemudian saya cukup. Betul. Tidak. Oh, oke. Dan tantangannya sekarang kan yaitu kita berlomba dengan dunia yang seakan borderless, dampak dari globalisasi ini. Kita berlomba dengan itu, pengaruh yang masuk, apakah kita bisa ngimbangi? Nah, oleh karena itu pemantapan nilai kebangsaan ini sebenarnya bukan hanya tugas Lemhanas saja, tapi lebih kepada tugas kita semua. Gitu. Seperti apa sih Pak targetnya dan kemudian realisasinya yang memantapkan kebangsaan itu, jikalau apakah untuk diperlukan suatu tes kah untuk mengetahui bahwa karakter seseorang itu tingkat kebangsaannya atau karakter kebangsaannya itu memang sudah mumpuni begitu Pak? Kalau harus tes atau diukur tidak. Oh, gitu. tidak. Satu hal yang menguntungkan. Jadi ketika founding fathers kita, khususnya presiden pertama kita, Pak Soekarno, beliau mengatakan bahwa aku gali nilai-nilai Pancasila ini dari bumi Indonesia, dari budaya yang di Indonesia. Jadi memang sudah ada melekat di sini. Permasalahannya sekarang di kekinian ini kan dengan borderless itu, nilai-nilai yang dari luar masuk ini kan bukan tidak mungkin yang buruk juga bisa lagi, jadi Pak. ya. Gitu. Oke. Dengan pengaruh luar itu berarti sangat besar Pak ya. Kita harus membentengi diri bangsa ini. Betul. Gitu ya. Kalau kita ambil satu contoh lah, di era globalisasi ini kalau tidak salah, seingat saya Cina itu memberlakukan anak di bawah usia 18 tahun, dia main game tidak boleh lebih dari 3 jam 1 minggu. Itu satu hal yang luar biasa. Artinya di situ ada langkah preventif yang dilakukan terkait dengan globalisasi ini, terkait dengan mengurangi itu Pak ya, pengaruh pengaruhnya itu. Baik Pak, kalau di Lemhanas sendiri Pak ya, kita kembali di Lemhanas, kelembagaan Lemhanas sendiri itu. Apakah ini termasuk juga dengan pemantapan nilai-nilai kebangsaan yang dahulu ada dari bicara soal pertahanan kemudian menjadi ketahanan, itu ada perbedaannya itu Pak? Kenapa kemudian berubah itu? Dulu itu memang Lemhanas ini erat kaitannya dengan militer, ABRI waktu itu ya. Namun nyatanya sekarang kan lembaga ini merupakan lembaga sipil, makanya sekarang lebih kepada berbicara ketahanan. Nah hebatnya Indonesia ini, pluralismenya Indonesia ini, berbicara tahan itu kan bisa disebut sebagai kata kerja, bisa juga disebut sebagai kata sifat gitu. Tapi begitu ditambahkan awalan dengan pertahanan gitu ya, artinya menjadi lain. Begitu juga begitu ditambah arti ketahanan, artinya menjadi lain juga. Gitu. Iya. Jadi artinya memang kita mempertahankan Pak ya. Jadi secara umum Pak ya. Betul. Mempertahankan. Berbicara pertahanan artinya ada usaha, pekerjaan, kegiatan dalam rangka upaya melindungi. Kalau bicara negara berarti upaya melindungi negara gitu. Sedangkan ketahanan sendiri relatif lebih kepada kondisi dinamis suatu bangsa gitu. Kira-kira ketahanan itu lebih kepada, kalau saya analogkan Godzilla ataupun apa namanya binatang dulu yang dinosaurus itu besar, kemudian apa namanya buas juga, bukan berarti dia tidak mengerikan, tapi artinya dia tidak bisa beradaptasi sehingga dia habis dimakan oleh waktu karena tidak bisa. Nah, itulah ketahanan nasional kira-kira analognya seperti itu. Kalau kita tidak siap makanya akan hilang. Oke. Dapat saya Pak poinnya. Good point Pak itu. Nah, kemudian Pak apa kemudian kendalanya Pak dalam kita mempersiapkan atau kita terus memantapkan tadi nilai-nilai kebangsaan itu Pak? Kendala-kendalanya seperti apa sih Pak? Kalau bicara kendala kembali lagi saya mundur sedikit ya. Kembali lagi tentang eksistensinya Indonesia dulu. Eksistensi Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini negara yang patut harus sangat bersyukur karena secara geografis kita memang sangat strategis di antara dua samudra. Terus kemudian kita juga ada di Sirkum Pasifik. Walaupun kalau kita dengar mungkin bisa ditanya, mungkin hampir namanya goncangan itu atau earthquake itu hampir tiap hari lah gitu ya. Karena memang kita ada di Sirkum Pasifik. Namun kalau kita lihat jangka panjang itu juga menjadikan bumi Indonesia ini sangat subur sekali. Mungkin kalau kita bisa tangkap salah satu contoh lagunya Kus Plus, mungkin kolam susu gitu ya. Tongkat kayu dan batu ditanam bisa jadi tanaman gitu ya. Nah, itulah salah satu
Dan kalau kita lihat juga, kita nggak pernah nanam ikan, tapi kita bisa ngambil ikan setiap saat. Begitu kayanya Indonesia. Belum lagi batu bara, mineralogi. Kalau nggak salah, kita merupakan negara ke-6 terkaya masalah mineralogi dan batu bara di dunia ini. Nah, seperti juga tadi saya sampaikan di depan, negara-negara yang haus akan sumber kekayaan alam itu kan sasarannya ya kita bisa lihat negara-negara Timur Iya Pak, Tengah. karena semakin strategis posisi kita, semakin banyak atau kekayaan sumber daya kita, itulah yang quote unquote itu yang menjadi kendala kita harus menjaganya Pak. Gitu, yang harus kita jaga. Oke. Nah Pak, kalau kita lihat Pak, masyarakat kita sendiri nih Pak, ya mungkin ada data atau riset atau mungkin dari Lemhanas sendiri memiliki bahwa nilai-nilai kebangsaan atau karakter bangsa kita ini sendiri itu memang ada fluktuasinya gitu Pak, ada naik turunnya. Kemudian ini saat seperti mungkin karena keadaan geopolitik, mungkin karena tahun-tahun politik mungkin. Nah itu apakah ada datanya bahwa ini lagi menurun nih? Seperti iman kadang naik turun Pak kalau iman. Nah kalau karakter kebangsaan ini gimana Pak? Kalau karakter kebangsaan, kalau pertanyaannya naik turun di Lemhanas ini punya namanya Lapurtanas. Oh, apa tuh Pak? Lembaga Pengukuran Ketahanan Nasional. Tapi dia mengukurnya tidak spesial masalah nilai-nilai atau wawasan kebangsaan saja, tapi dia lebih mengukurnya kepada astagatra. Dari mulai bagaimana sumber kekayaan alam, bagaimana geografi, bagaimana demografi, bagaimana ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Itu kita punya di laboratorium ada Lapurtanasnya. Tapi kalau mengukur masalah wawasan kebangsaan tadi belum ada, nggak punya. Tapi berapa waktu yang lalu kalau tidak salah, seingat saya pada saat peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni sempat ada riset Saipul Muzani tentang Pancasila. Tidak terlalu menunjukkan khawatiran, atau mungkin survei itu baru di tahap permukaannya aja. Tapi yang jelas yang membuat saya sendiri tidak terlalu khawatir, founding fathers kita tuh menggali nilai-nilai itu justru dari budaya-budaya kita yang memang sudah melekat dari dulu gitu. Sekarang kan permasalahan tantangannya kita berhadapan dengan pengaruh perkembangan globalisasi ini. Luar. Tapi kan founding father kita mengatakan musuh kita sendiri yang sulit adalah musuh bangsa kita sendiri kan Pak? Betul. Nah itu yang kita terus jaga tuh Pak ya, kita pupuk terus. Nah yang harus kita sadarkan, jangan sampai Davide Tempera itu lahir lagi. Pak, kemudian nih saya masih penasaran nih Pak soal bagaimana karakter kebangsaan itu seperti apa sih Pak menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan itu Pak? Ya, kebetulan kalau di Lemhanas kita punya program khususnya yang di bawah departemen di bawah deputi pemantapan nilai kebangsaan di tempat saya. Mekanisme caranya di setiap tahun kami punya program kegiatan yang namanya pembinaan pelaksanaan pemantapan nilai kebangsaan. Itu biasanya sebagai objeknya berbagai lapisan kalangan masyarakat. Gitu. Semua Pak ya. Terus kemudian ada juga kegiatan yang namanya training of trainers atau pelatihan untuk pelatih. Biasanya itu sebagai objeknya adalah di situ ada profesor, ada juga kemarin yang ikut serta itu jenderal juga, bintang 2 juga. Kemudian banyak doktor, banyak S2, banyak S1. Karena harapannya di TOT itu mereka bisa menjadi kepanjangan tangan, bisa menjadi agent of change dari pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah ini kita berikan kepada mereka beberapa materi yang kita sampaikan, intinya untuk menggugah kembali supaya Indonesia itu seperti gini loh, perlu kita jaga. Intinya itu substansi isinya, supaya nasionalisme mereka muncul kembali. Pak, ini agak sedikit meluas lagi nih. Kalau bicara ketahanan atau nilai-nilai pemantapan kebangsaan, termasuk ini Pak ya, menghindari adanya keinginan salah satu kelompok atau pihak ingin merdeka lah, kemudian ingin menjadikan suatu kelompoknya menjadi superior, itu termasuk Pak ya? Betul. Satu keniscayaan di depan tadi saya singgung, kita itu merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Oleh karena itu geopolitik kita dikatakan sebagai wawasan Nusantara. Artinya permasalahannya Papua ya permasalahan Jakarta juga gitu. Nah sehingga persatuan kesatuan, toleransi menjadi hal yang utama untuk menjaga kesatuan persatuan itu. Nah apakah pemantapan nilai-nilai kebangsaan itu termasuk juga menyatukan Pak dari kita tadi wawasan Nusantara tadi itu ya, dari Sabang sampai Merauke, kemudian bagaimana
satu gitu Pak. Unity kita kan Indonesia, kemudian kebangsaan itu sama semua, tidak ada yang merasa termarginalkan gitu Pak, satu kelompok atau itu suatu. bagian dari satu tujuan yang dilakukan untuk menjaga persatuan kesatuan. Di situ lebih kepada nilai-nilai yang diambil dari Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tapi satu, di mana di situ toleransi menjadi hal yang paling digarisbawahi. Perbedaan harus bisa kita terima, karena itulah perbedaan adalah Indonesia, seperti kata Gus Dur juga. Pak, ada kejadian, kalau tadi Bapak tarik sejarah panjang Indonesia zaman Belanda, tapi kita juga sempat mengalami belum lama Pak yang di tahun politik terbagi dua, polarisasi suatu kelompok tertentu, kelompok di tahun politik. Nah itu bagaimana Pak menyadarkan bahwa ini hanya kontestasi, kemudian jangan sampai terpecah mengatakan salah satu pihak adalah yang benar atau satu yang salah, tapi ini hanya memang harus kita lewati. Itu termasuk dalam program memantapkan nilai-nilai kebangsaan Pak, bahwa kita satu ini loh. Secara langsung tidak, tapi memelihara untuk tidak terjadi perpecahan, iya. Ya kembali lagi tadi, nilai-nilai dari kebinekaan itu harus kita hormati. Di situ karena ada nilai toleransi ya yang kita ambil dari kebinekaan, sehingga perbedaan itu merupakan hal yang biasa. Kalaupun itu dikatakan sebagai pesta demokrasi, mestinya itu hanya saat itu saja, pada saat kontestasi saja. Tapi setelah itu ya harusnya kita sama-sama membangun. Karena yang membangun Indonesia siapa lagi kalau bukan kita semua. Dan pada kenyataannya memang sudah satu ya Pak ya, bahkan di satu pemerintahan hari ini Pak ya. Jadi itu menjadi suatu pelajaran yang bagus juga tuh Pak ya. Baik Pak, kalau kita lihat ke depan Pak, bagaimana wawasan kebangsaan kita ke depan Bapak melihatnya Pak? Tantangan terberat adalah ya tadi, globalisasi merupakan satu keniscayaan. Oleh karena itu untuk mengeliminir tantangan yang demikian terus berkembang, ya kita juga harus bisa mengikuti globalisasi ini, nggak bisa kita hindari. Artinya kemajuan ilmu pengetahuan juga harus kita jadikan sarana prasarana untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan. Nah, contoh seperti begini. Kemarin kebetulan kayaknya COVID-19 juga menjadi selain menjadi nih. COVID ada hubungan nih Pak Oleh. Selain COVID menjadikan kendala di dalam dinamika sosial, tetapi juga COVID mendewasakan kita menjadi terbiasa dengan menggunakan digital gitu ya. Nah, pemantapannya kebetulan ini sudah kita praktekkan baru sejak bulan Juli sampai dengan tanggal 29 kemarin. Kita melakukan pemantapan nilai kebangsaan sejumlah 600 dalam 6 gelombang gitu. 600 orang gitu Pak? Iya, 600 orang. Tapi secara virtual. 6 gelombang ya, jadi setiap gelombang 100 secara virtual. Nah itu satu keuntungan itu juga. Nah yang begini yang harus kita tingkatkan terus. Iya. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan harus kita manfaatkan juga untuk gitu. Ya meskipun menjadi tantangan, menjadi kendala, tapi kita harus bisa memanfaatkan. Menarik. Karena keniscayaan tidak bisa kita hindari. Iya. Kita tidak bisa mengatakan tidak ya Pak ya. Karena dunia pun sudah bersahabat atau sudah menyesuaikan dengan kemajuan teknologi itu Pak ya. Baik Pak, berbagai pengalaman Bapak tadi saya bilang, Bapak sebelumnya di Gubernur Akademi Angkatan Laut, kemudian Bapak di Pertahanan di Kuala Lumpur Pak ya, kemudian hari ini di Lemhanas. Apa sih Pak yang Bapak harapkan sesungguhnya untuk bangsa ini, khususnya dari nilai-nilai kebangsaan tadi itu Pak? Mulai dari Bapak, setiap Bapak berada lah, Bapak memimpin, di mana Bapak memimpin dan kemudian sekarang di sini, yang Bapak ingin harapkan itu apa sih Pak? Terjadi seperti apa Pak sesungguhnya bangsa ini? Ya. Kembali lagi, keniscayaan Indonesia ini adalah keragaman. Keragaman ya Pak ya. Jadi kekayaan keragaman ini harus kita manage dengan baik, harus kita rawat dengan baik. Karena suka tidak suka inilah Indonesia gitu. Dan kalau ini kita bisa merawat, memanage dengan baik, maka menjadi satu kekuatan untuk Indonesia. Tanggung jawab siapa sih Pak sebenarnya merawat? Tanggung jawab kita semua. Oleh karena itu nilai-nilai kebangsaan perlu kita pahami bersama. Gitu. Itu berarti mulai dari dalam lingkungan kecil keluarga dong Pak? Nah itu yang hebatnya lagi, begitu futuristik founding fathers kita menggali Pancasila itu dari nilai-nilai budaya kita. Sehingga nilai-nilai ini sudah melekat di kehidupan kita sehari-hari gitu. Yang bermasalah kan kita sekarang berhadapan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang menjadikan dunia borderless, pengaruh itu begitu mudah masuk. Gitu. Mungkin dulu pada saat hari raya di
kota-kota besar silaturahmi itu masih hal yang melekat. Tapi semakin ke kini seakan-akan gitu ya, silaturahmi cukup lewat WA seakan-akan sudah selesai. Iya, betul Pak. Padahal di dalam tatap muka tuh ada chemistry yang bisa dibentuk gitu ya kan. Betul. Nah Pak, adanya perubahan kultur ya Pak ya, kemudian budaya yang tadi founding father sudah temukan, bisa terlahir kita ini sudah memiliki nilai-nilai kebangsaan kan Pak, karena dimulai dari Pancasila tadi itu. Nah kemudian tadi borderless, kemudian banyak, ini saya agak sedikit ini Pak, banyak orang tua juga termasuk ya sekarang ingin menyekolahkan di luar, apakah itu juga menjadi ancaman juga Pak setelah mereka sekolah di luar, kemudian bagaimana memantapkan tidak justru mereka membawa nilai-nilai luar gitu Pak? Saya kira interdependensi di era kekinian tuh hal juga yang tidak bisa kita hindari. Artinya kita bukan negara yang semuanya bisa gitu. Kita bisa belajar dari negara luar. Ilmu yang kita bisa ambil kita bawa. Nah, filterisasi ini menjadi hal yang penting gitu. Kesadaran akan bangsa Indonesia ini menjadi hal yang penting. Tidak semua nilai bisa kita bawa ke sini. Yang bisa kita terapkan, tapi yang tidak perlu, tidak perlu. Nah Pak Edi, ada ilmu atau jurus-jurus tertentu Pak untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan ini agar mulai bisa masuk dan melekat di tubuh setiap bangsa kita? Pastinya ada. Kenapa ada, dan itu sengaja saya pikirkan karena di dalam pemantapan nilai kebangsaan ini latar belakang peserta ini berbeda-beda. Beragam Pak ya? Beragam. Dan sukunya beda-beda juga. Jadi saya selalu membuat hal yang bisa mereka terus ingat. Contoh seperti begini, kalau saya sebutkan Pancasila, tolong saya dijawab Indonesia gitu. Wah. Kalau saya bilang Indonesia, tolong saya dijawab Indonesia hebat, wajib kita jaga. Dan di dalam perjalanan kita selama 7 hari ataupun 11 hari itu sering kali kita sebutkan itu untuk memancing mereka supaya ingat terus. Indonesia tuh hebat, wajib kita jaga. Indonesia tuh hebat, wajib kita jaga. Simple tapi melekat itu Pak ya. Betul, jadi melekat mereka selama 7 hari terus Pak ya. Betul. Wah. Kemudian juga khususnya kepada para yang TOT pemantapan untuk trainer. Walaupun tidak juga kepada mereka saja, bisa juga kepada pemantapan nilai kebangsaan yang lain karena mereka punya anak dan lain sebagainya. Sering saya sampaikan kepada mereka, ingat Indonesia ini hebat. Kita tidak selalu bisa menyiapkan masa depan untuk generasi muda, tetapi kita bisa menyiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan. Ya, karena globalisasi satu keniscayaan nggak bisa kita hindari. Kita siapkan generasi kita untuk bisa menghadapinya Pak ya. Waduh, ini Bapak teruskan tuh Pak ya di setiap program tadi itu Pak ya. Saya ingatkan. Baik puting trainer tadi itu Pak ya. Waduh, itu Bapak sudah melihat langsung Pak ya bahwa mereka pun akhirnya memang semacam kayak nonton bola nih, kira-kira bola yel-yel dan kemudian memantapkan itu masuk ke dalam diri mereka Pak ya. Yang jangan sampai mereka hari itu selesai usai mereka masih terus melekat Pak ya. Ya, akhirnya jadi semacam candaan sehari-hari. Indonesia hebat, wajib kita jaga. Iya betul Pak. Baik, kalau untuk kelompok-kelompok tertentu Pak, apakah juga ada khusus Pak kelasnya atau partai politik gitu Pak? Secara khusus selama ini partai politik belum ada, tapi kelompok-kelompok seperti para pengusaha gitu ada. Oke, sepertinya kan kalau partai politik sepertinya mungkin diperlukan Pak, karena partai politik sekarang kan kalau ingin menyaring kan tidak hanya dari mereka yang dalam Pak, tapi kan mereka open Pak, membuka luas untuk menjadi kadernya, untuk ikut. Nah itu harus diisi dulu Pak ya, setiap parpol harusnya ada pembelajaran kebangsaan Pak ya. Secara parpol satu kelompok itu tidak, tapi secara gabungan iya. Contoh kemarin pernah ada adkasi asosiasi kelompok anggota DPRD. Itu mereka yang juga pemantapan nilai kebangsaan kita ingatkan lagi. Satu hal yang sama lah ingatkan kepada mereka walaupun mereka sudah duduk sebagai anggota DPRD. Anggota ya. Oke. Pak, terakhir nih Pak. Kalau kita melihat bagaimana kondisi bangsa hari ini, kemudian kita akan menghadapi kemudian tahun-tahun politik yang ke depan. Kemudian kita juga akan menghadapi kalau disampaikan kondisi hari ini kan kondisi global ini kan dalam kerawanan Pak, baik dari pangan dan segala macam. Apakah itu nanti Pak bisa berdampak kepada nilai-nilai kebangsaan kita? Tadi agak turun, kemudian bagaimana kita ke depan menghadapi itu semua Pak, ancaman-ancaman kendala yang global ini tadi Pak? Seperti yang Mas Riki sampaikan, saya juga ingin menyampaikan sedikit.
Kalau tidak salah Bank Dunia itu sempat membuat catatan bahwa diperkirakan tahun 2050 penduduk dunia akan sekitar 8, atau sekitar 9 miliar. Dan kalau tidak salah juga catatannya di situ apabila kita tidak bisa memaintain suhu agar tidak naik sampai dengan 1,5 derajat hubungannya sama climate change, maka penyediaan pangan yang diharapkan bisa bertambah 50% dari kondisi sekarang, itu kelihatannya akan sulit dicapai sehingga hanya bisa dicapai sekitar 25%. Dan pangan itu semuanya adanya di ekuator dan kita berada di bagian itu. Nah artinya interdependensi ini nggak bisa dipisahkan. Oleh karena itu kita juga perlu alert, perlu waspada bahwa kembali lagi kekayaan alam pangan itu ada di kita gitu. Artinya kebersamaan, persatuan, kesatuan itu harus kita jaga. Jangan sampai juga perbedaan keragaman yang ada di Indonesia ini dimanfaatkan menjadi tunggangannya divide tempera gitu. Sehingga nanti memberikan kesempatan orang yang butuh kekayaan alam dengan cara menunggangi itu. Gitu. Harusnya ini menjadi opportunity Pak ya, di tengah dunia luar itu yang kita banyak kekayaan kita, khususnya di pangan, itu menjadi kekuatan kita Pak ya. Baik. Pak, adakah duta untuk memantapan nilai-nilai kebangsaan ini Pak? Atau duta-duta di daerah atau dibentuk setiap elemen? Kalau dikatakan duta tidak, tapi setiap kali kita membuat satu kegiatan, ini satu hal yang luar biasa yang saya juga kagum gitu ya. Walaupun pemantapan nilai kebangsaan, kami buat program kebetulan lamanya paling lama 7 hari sama paling lama lagi 11 hari. Itu yang 7 hari itu untuk pemantapan nilai kebangsaan, kemudian yang TOT bisa 8 sampai 11 hari. Tapi esprit de corps, nasionalisme mereka langsung terbentuk dan mereka bisa menjadi kepanjangan tangan kalau dikatakan duta tadi di mana mereka berada, dan itu penyelenggarakan seluruh Indonesia apalagi secara virtual ya. Mereka jadi kepanjangan tangan, dia otomatis jadi duta-duta kita juga. Otomatis mereka juga sudah akan terus itu tadi Bapak bilang kepanjangan tangan dan terus meneruskan itu ya. Dan jangan lupa ini juga pemantapan nilai kebangsaan itu di dalam program nasional termasuk salah satu yang digarisbawahi merupakan program nasional gitu. Dan yang luar biasa lagi, kalau secara APBN mungkin kita terbatas lah. 1 tahun kalau tidak salah sekitar 1.200-an. 1.200. Tapi animo masyarakat begitu besar. Artinya untuk pembentukan duta-duta tadi, agen-agen tadi begitu banyak. Nah itu juga kalau ada pertanyaan apakah naik turun gitu. Artinya dengan animo mereka ingin, antusiasme itu ya? Antusias itu menjadikan gambaran bahwa nilai-nilai itu masih ada. Masih tinggi. Mari kita rawat sama-sama. Gitu. Baik, kita rawat sama-sama nilai-nilai kebangsaan kita. Betul. Pak Edi, saya masih banyak sebenarnya ingin berbincang. Senang sekali Pak sudah bisa bincang-bincang kita Pak di sore hari ini. Dan Pak Edi soal nilai-nilai kebangsaan. Kita ketemu lagi Pak di waktu yang akan datang. Kita berbincang lebih panjang lagi Pak dengan topik yang berbeda. Terima kasih Pak Edi Sucipto. Demikian perbincangan saya bersama Laksamana Muda Edi Sucipto. Kita kembali bertemu di dalam suatu topik yang berbeda dalam waktu yang sama. Sampai jumpa.